Di awal kala 4 kan kita lihat apakah ada robekan atau tidak. Ternyata kok ada robekan, ya berarti kita persiapkan alat-alat dan juga pasien untuk tindakan penjahitan perineum. Kita tadi sudah belajar bersama ya, apa saja yang perlu kita siapkan, mulai dari persiapan pasien, persiapan petugas, persiapan alat, persiapan lingkungan. Kalau persiapan petugas ya untuk memudahkan kita melakukan penjahitan, posisikan pasien ke pinggir tempat tidur ya untuk memudahkan kita jahitnya gitu ya. Ini kok ngene ya, Rek. Ya. Bu, geser ke bawah ya, Bu. Gitu ya, geser ke bawah. Kemudian persiapan ini kok ceblok, Rek. Kemudian persiapan alat ya yang kita siapkan, bengkok ya, boleh langsung kita buang ke mana? Tempat sampah juga boleh. Kemudian sepasang sarung tangan steril, usahakan sarung tangan ukurannya sesuai dengan ukuran tangan kita gitu ya. Karena kalau misalkan ukurannya terlalu besar, ini akan menyulitkan dan bisa saja nanti kita tertusuk. Sarung tangannya yang tertusuk jangan. Kemudian Ritalin, kemudian aquapides dan juga lidocain ya. Lidocain yang kita butuhkan itu sebenarnya lidocain 1%. Hanya saja kalau misalkan tersedianya adalah lidocain yang 2%, berarti perlu kita encerkan menggunakan aquades ya dengan perbandingan 1:1. Makanya dilihat di sini berapa persen. Kemudian di ampul ini isinya berapa cc? Isinya 2 cc, berarti karena 1:1, aquapidesnya juga 1:1. Ini 2 cc, ini 2 cc. Yang dihisap apa dulu? Aquapidese. Itu baru ya. Kemudian Pak instrumen ya, Pak instrumen isinya di sini heading set ya. Heading set ini ada null footer ya. Null footer itu tadi bentuknya seperti ini, kita sudah tunjukkan ya. Jadi ujungnya pendek, bundel pendek gitu ya. Beda dengan klem, tadi kamu sudah tahu bedanya dengan klem itu seperti apa kalau klem panjang. Kemudian gunting ya. Kemudian pinset ya, pinset anatomi dan pinset pinset sirugi. Sirugi itu yang ada giginya. Kemudian kasa ya, kasa steril ini nggak hanya 2 sebenarnya, Rek. Boleh kita persiapkan lebih dari itu karena kan kita nggak tahu perdarahannya seberapa. Kita butuh banyak yang nggak apa-apa gitu loh. Kebetulan ini kan sama lab hanya dikasih 2. Boleh ini lebih dari 2, nggak harus 2, paham ya, Rek? Disesuaikan dengan kondisi pasien. Kemudian jika perlu kita siapkan tampon ya, tamponnya ada ekornya biar nanti kita ingat kalau kita memasukkan tampon, dan juga ketiga ini. Dan juga duk ya, duk boleh duk yang berlubang, boleh duk yang tidak berlubang ya. Kemudian apalagi yang belum buat sebutkan ini ya, spek ya. Spek ini disesuaikan dengan berapa lidocain yang akan kita hisap, karena tadi kan kita butuhnya 4 ya, 4 cc kalau misalkan kita perlu pengenceran. Tapi kalau misalkan tersedia memang 10 cc ya nggak apa-apa gitu ya, tapi ininya dipakai yang lebih kecil biar pasien juga nggak tersiksa. Kemudian ini cat kromik, di sini sudah ada jarumnya ya, kita pakai yang ukuran 20, ini 20 di sini ya. 20 ya. Kalaupun tidak ada yang seperti ini sediaannya, boleh kita pakai. Nah, kalau misalkan di puskesmas atau rumah sakit kan ini ya, sudah kotaan seperti ini gitu ya. Enggak apa-apa, yang penting kita tetap perlakuan jarum dan juga perlakuan benangnya steril. Prinsipnya itu gitu ya. Yang penting tidak keluar dari prinsip. Sudah, kemudian jangan lupa underpad. Kak Jani perlu duk lagi 1 di bawah. Underpad, Ibu, ada underpad. Underpad mana? Di mana? Di situ tah? Yes. Pakai underpad. Pause. Tidak kena dikirim penyimpanan. Underpad tadi pada saat kala 3 mari placenta lahir bisa aja. Kuwake getene ya, Rek. Bisa aja. Itu perlu diganti. Jangan wis dari video doang. Yang penting itu. Iki perlu kan. Kuwi video nulis dari kamu. Iya, Pak. Oke, saya. Apa yang kita lakukan? Inform consent. Ya, inform consent ya. Ibu, ini kan tadi ada luka ya, Bu. Tadi robek karena tadi saya
sobek ya Bu, jadi ini harus dijahit ya. Memang rasanya agak sakit gitu ya, tapi insya Allah karena kita juga pakai patiroso ya Bu, Ibu juga harus berdoa biar nanti penjahitannya juga cepat selesai ya Bu ya. Kita lakukan penjahitan ya Bu, monggo Bu geser ke bawah pokoknya. Kemudian kita siapkan, kita ganti tadi underpadnya ya. Gini Kak, kalian jurusnya ya. Ibu angkat pokoknya. Ini kalau ada duknya itu lebih baik. Kenapa? Tadi kan Mbak Pi menyampaikan bahwa kita harus memperlakukan penjahitan ini adalah proses yang steril. Jadi kalau di sini ada duk steril, kita bisa meletakkan sembarang kalir kemau rek, yang fooder di sini gitu ya, nggak masalah. Duk steril itu panjang ya, nggak pendek. Lebar seperti ini ya Bu ya? Ya, Ada yang lebar seperti ini. Kayak gini lebar. Yang tadi kan cuma bolong gitu. Iya, kalau ini yang bolong itu dimasukkan di sini, apa ditempelkan di sini, hanya di area yang akan dilakukan penjahitan dari sini bolong. Sudah, terus apa Rek? Kita buka Pakai satu sarung tangan. nih. Ya, kita buka spare. Kemudian kita buka ya. Ini juga kita buka. Tadi ini sudah ada di cucing ya. Ini cucingnya steril ya dalamnya ya. Taruh sini. Ini wes dibuka ya, maksudnya. Kemudian sarung tangan itu kamu buka sarung tangan ya Mas ya. Nah, misalkan tidak ada lahan itu gak ono duk di bawahnya, itu bisa kita pakai ini bawahnya. Ini kan dibuka teman ya. Kita boleh pakai ininya sarung tangan yang di bagian dalam. Kita taruh di bagian dalam. Ya, wes. Kemudian kita pakai sarung tangan sebelah mana? Kanan. Ini dipingkis ya? Oke Bu. Pingkis itu dilipat. Itu tanganku gede. Kita lakukan apa tadi? Pengambilan. Apa dulu? Aku akan menjahit. Karena tadi sediaannya 2 1:1 ya, jadi ini 2 cc. Kemudian ini tadi udah dikatakan kan ya, 2 cc. Ini kan belum dibuka. Ini kan on nanti ya, tapi tangan ini untuk ngambil kamu nggak nyiapin gunting yang tadi. Terus kita pakai yang sebelah Kiri. boleh kita pakai seperti ini boleh. Ya. Itu tarik. Itu tarik Bu, sama hukumnya. Tarik. Jadi saya harusnya pakai yang gunting di luar ya. Jadi guntingnya lebih baik menyiapkan dua ya. Kalau sediaannya kayak gini, kalau itu cukup 1 aja. Oke, terus yang kita lakukan apa? Anestesi. Masuk langsung anestesi. Atur lampu. Wes, mari terus. Nah, bersihkan luka. Kok awakmu bayangno iki di sakmene dhuwur ngono.
Enggak. Ya. Oke, jadi ini anggap ini adalah luka perineum. Jadi ini kan ada garisnya di dalam sini ya, Rek ya. Ini ya. Nah, gini ya. Ya. Jadi kita lihat area yang lukanya sebelah mana. Bu, sebentar ya, saya lihat ya. Nah, di sini kita bersihkan dari stosel-stosel, kemudian dari darah-darah ya, kemudian kita tentukan area lukanya seperti apa. Ya, kalau misalkan kita episiotomi apik, tapi misalkan dia rupturnya ruptur spontan gitu ya. Ya ono sing rene gitu ya. Jadi kita rapikan untuk jaringan-jaringan yang mati. Jadi kita bisa pegang pakai pinset, kemudian kita gunting. Ya, kemudian kita isi. Ya. Kemudian kita sudah lihat area yang luka seberapa dalam ya. Terus kita siapkan duknya. Nah, duk ini maksudnya untuk membantu kita ini loh, area yang akan dijahit, dan kita enak kalau ada duk itu kita bisa seperti ini, bisa senden kak ini dok. Terus kita lakukan anestesi. Bu, saya suntik pati rasa dulu ya. Jadi anestesinya ada di sisi kanan dan di sisi kiri, terserah mau mana dulu gitu ya. Yang penting dua-duanya kamu anestesi. Ya, kita ke arah bawah dulu. Tarik nafas Bu, kita aspirasi sambil ditarik. Kemudian kita ke arah dalam ya. Jadi nanti membentuk kipas anestesinya. Kemudian ke area dalam, ke area mukosa vagina, aspirasi, kemudian sambil ditarik. Kemudian sebelah kiri sudah, sekarang ke sebelah kanan. Tarik nafas ya Bu, sakit ya? Sedikit ya. Sabar ya Bu. Di sini kita jahit cantik lagi dapurnya. Tapi ada loh ya di lahan itu, ya kasihan gitu kapan hari ini. Bu Abi uji PNC kakaknya ya, gak dijahit, gak jadi Bu. Ya sebenarnya sudah masuk kategori derajat 2 ya. Jadi aduh kasihan. Ya bayang Rek, memang tidak terlalu dalam gitu ya. Tapi kan ada area yang terpisah, itu gak dijahit. Nggak tahu yo. Alam keluarga. Apa? Keluarga ini. Saya tidak tahu, tidak menggali sampai ke situ ya. Tak tanyai gini kan, Bu, ini dulu dijahit? Enggak, katanya bedanya nggak perlu dijahit. Itu kan kasihan gitu. Harusnya dia rapet, cantik, itu mau kemudian kita tunggu anestesinya bekerja 1-2 menit. Ya. Kemudian kita tes setelah 1-2 menit. Bu, sakit nggak? Kerasa tapi ya, kerasa ya, tapi nggak sakit ya, kerasa aja ya. Pantomnya berbicara. Kita pasang tampon. Bu, saya pasang ini ya Bu. Tarik nafas yuk Bu. Ini gelondong Rek. Boleh kita, kalau ini panjang ya, kalau ini panjang boleh kita klem ya. Ini panjang Rek, ini pendek ya bisa. Ini untuk membantu kita ketika kita melakukan penjahitan. Ini gak kena ya tadi ini. Terus sudah selesai baru kita lakukan penjahitan. Itu mau apa jenenge? Nalfudel. Iki kan wis ana. Tidak kelihatan. Nah, sudah dikunci. Tadi menjahitnya di mana? Satu
1 cm di atas luka. Kita mulai dulu di area mukosa vagina dulu, ojo kualik gitu ya. Nah, kita pakai 1 cm di atas luka. Ini kan anggap ini batas lukanya ya, iki ya. Oh cukup ini goreng. Nah, 1 cm. Jahitnya jangan lupa kita pakai pin. Jadi jangan di begini, jadi jangan gini. Lek ngene kok bisa-bisa kita yang tertusuk. Nah, lihat tangan kita. Nah, ini dorong ya, yang ini nahan. Lek wis metu gak apa-apa mbok cekeli, ya kan? Nyantol. Gue kan. Nah, ini lukaku. Hmm. Pas. Ayo ketepas. Kita tarik lagi. Kemudian kita lakukan apa? Simpulnya boleh 2, 3. Pakai torek. Nah, ini kan ada sisi yang bebas toh benangnya. Ya, ini kita sentuh. Kita sisakan berapa? 1 sampai 1,5. Kalau sudah kita lanjutkan jahitan jelujurnya. Kita dari belakangnya jahitan ya, dari belakangnya simpul ya. Oke toh. Cekelonangan ani dong rek, melok gerak duduk. Ini kita dari belakangnya simpul. Angel ta lek nganggo iki. Ini kulit apa? Nah, ke arah sini ya. Untuk ringan pendek tok. Oke, tahan ya. Lek wis metu tarik, ini boleh kalau sudah seperti ini. Tanganmu ben gak ketusuk gitu loh. Berarti ini tuh maksudnya kedua ini di bawahnya simpul ini ya Pak? Iya. Iya, maksudnya. Di bawahnya kan simpulnya, jadi di bawahnya simpul sini berarti ya? Iya. Cirek, aja mbek blewek nemen-nemen cekelono ae kene angin. Oh. Usahakan jarak antara jahitan satu dengan yang lain 1 cm. Nekuk gini kan susah. Nah, ini nekuk ya, gak kena ditarik lah kan nekuk ya. Kamu nanti bikin kayak wae mbak-mbak iku lho rek, iki gak kena ditarik rek iki. Sepon terus dikei keletan, dadi gak usah gak kena ditarik. Tidak bisa ditarik. Siki ae, gak bisa ditarik. Atas itu. Oh, jadi ditarik. Cekelono ae. Nah. Yuk. Kabar ya, Bu? Bayinya dipegangi ya. Enggak mau. Boleh. Boleh lah ya, Bu, anaknya sambil dipegangi ya bayinya. Mules ya, Bu ya? Mules? Iya. Ya, itu namanya
Ini Bu, kontraksi. Jadi tuh ibunya nanti tetap mules ya. Itu dalam rangka mengembalikan bentuknya rahimnya ibu nanti. Ya. Apalagi nanti kalau sudah mulai netek ibu, ibu ketika dihisap sama bayinya sakitnya luar biasa. Nah ini nanti kita berhenti di belakang lingkaran ini. Direk. Mungkin apa? Kayak ini ya. Kayak singlet. Zigzag. Nah, misalkan ini sebelum kita simpul ya, iki kok longgar gak apa-apa rek, iki kita tata lagi loh. Ya, kan saya kena ditarik iki. Nek wis mbok simpul ya gak kena ya. Jadi kita tetap ada di tangan. Atas sirah umum. Nah, kemudian kita lakukan apa? Simpul. Dari DKI ini itu 1 kali Pak di sini itu tadi ya. Itu loh, anestesinya. Oh iya, tapi kan tadi sudah area sini, dalam dan juga area mukosa. Loh, iya tahu mungkin kok olah kayak Nah, wes, ini kan sudah simpul. Jangan langsung mbok jelujur bagian bawahnya rek, tapi mulainya di belakangnya simpul juga. Ya, masuk ke area bawah, ya, ke area otot perineum. Nah, iki otote iki lek pakai ini kan nggak kelihatan mana kulitnya mana ototnya, ya kan? Kira-kira dhewe ya. Ini kita masukkan ke area otot. Makanya kita perlu pinset itu gawe buka area ototnya. Ya. Kemasaran. Ini tetap megangnya masih tetap seperti ini. Kok awakmu praktek ngene bidan itu macam-macam ya jantan. Ono sing mbak-mbakmu itu gak mengesar sih. Ono wingi ku mbak sapa wingi ku Neska iku. Neska, kamu itu penjahitan perineum kok begitu? Iya Bu, saya lihat bidan harus dia cari yang bener. Ada macam-macam, maksudnya macam-macam nanti. Kadang ada yang biar jadi ini gak disimpul langsung los mengesor gitu ya. Tapi kalau seperti itu nanti kurang kuat ya. Nah ini kan angel kan rek. Jadi kalau ada kita pakai ini. Tapi memang kalau nggak biasa pakai pinset itu angel. Jam berapa rek? 8.50 Ibu. Berarti janjian rumah sakit. Tambahi satu lagi ya, satu jahitan lagi. Kita tambahi bolongan, boleh ya? Ini cukup nggak ke atas? Cukup kok. Aman deh. Ya Allah, atasnya. Ya Allah. Patos. Ya Allah, gak kena ditusuk iki piye to? Keban. Kurang sih ya. Nutrisi sama Allah terus. Udah sampai akan gini-gini. Sampai gini-gini ditarik. Wes njajal ngali iki ya. Wes angel ya. Pak perundul-perundul lagi lho. pakai spon. Iya, pakai spons. Spon.
nanti kamu buat kayak gitu kok osce awakmu timbangannya kayak ngene 10 menit luwih awakmu. Jadi nek kamu bikin sendiri. Nah, ini kan wes ya, ini sampai ke bawah luka. Kita lanjutkan penjahitan subkutikuler gitu ya. Nah, ini ke atas, ini tanpa laku kita simpul. Soalnya boleh kita nyimpul ning kene perih rek ibunya sakit. Kalau dibuat jalan itu sakit. Jadi langsung kita arahkan ke atas. Nah, ini gini megangnya. Mau kan ini ya? Nah, karena ini yang mau kita jahit area ke atas, jadi ini lebih mudah ya. Yang dipakai adalah jarum otot saja, jadi kegeden saja jarum otot saja. Jadi karena wis jadi satu dengan benangnya, ya udah tidak apa-apa. Jadi kita ambil di bawah kulit ya. Iki gak ketok kan lek iki rek kulite sing ngendi ngono ya. Resik lihat dulu. Ini kan sudah ngerti kan ya, sing dijelujur mukosa sama otot perineum. Wes ya ketok ya jahitannya ya. Jahitan otot perineumnya kelihatan selujurnya ya. Sekarang kita mau subkutis, tujuannya adalah untuk menyatukan kulit yang ada di sini. Ini kan dokter, iya kan? Kenapa enggak subkutis dulu? Lah terus piye lekmu anu? Iki tok kok gak subkutis dulu. Sing area jero gak mbok jahit, ya mung ngono. Iya kan? Bengok-bengok di. Ya, paham ya? Jadi ini disatukan dulu baru nanti area kulit perineumnya ya. Jadi kita ambil apa tadi? Bawah. Ini enggak ketok tapi dikira-kira dhewe ya ke area atas. Gak ketok kan maksudnya batas-batasnya kok gak ketok, ngono lho maksudnya. Tutupan jilbab ini Bu. Oh, ndak kira iki yo gak ketok, iki kan bagian-bagian kulitnya yang mana gitu ya. Pinset jangan sampai lepas. Kok kalau saya kali? Aduh ya, aduh. Lu ayo dulu. Kecali lu. Sebelah kiri tadi, sebelah kanan tadi ya. Sekarang sejajar dengan ini tadi, terus ke atas. Sama-sama sub. Apa sih? Safira. Oh Safira, Lulu sih. Safira itu panggilannya Lulu, panggilan cinta dari kami. Karena namanya Safira dulu. Panggilan cinta Lulu ya. Jenenge Safira Lulu mbok jeruk Lulu. Lulu ana dhewe ta. Ini dulu. Panggilan cinta. Sejajar ya. Ke area atas. Delok benak apa jenenge jarumnya mengarah kemana? Ya kan? Ke atas. Kalau gini boleh, ya gak apa-apa kok boyokmu kuat rek. Lah aku ya ora kuat sepurane. Nah, jompo saya. Kan nyatu kan ya? Gak ketok kan? Iya. Dan tok rek iku. Coba. Gak ketok kan? Ntar anunya mau jujur kan? Sorry. Nah, Itu ada enggak sih Bu yang sudah di anestesi itu tetap kayak ngerasa sakit? tetap boleh kita berikan anestesi lagi, maksimal anestesi itu 10 cc. Anestesinya ini bertahan berapa lama? Nah, kalau itu masing-masing orang beda. Tapi biasanya kalau kita kan menjahit itu gak lebih dari setengah jam itu masih boleh. Tapi kadang ada yang ini ya apa? Boleh ditambahkan. Tapi jarang sekali sih kalau misalkan jahitan ini sampai nambahkan anestesi itu jarang. Biasanya yang nambahkan anestesi itu pada pelepasan implan. Iya. Oh, boleh ditambahkan. Biasa iku pasienku sampai entek anestesi ini gitu loh. Lek sing jahitan ini iki jarang. Ibu katanya kalau penambahan anestesi itu bisa menebalkan kulit kayak nggak kelihatan gitu. Itu saya dengar dari bidan saya ibu katanya kalau Menebalkan kulit. iya jangan sampai menambahkan anestesi kalau bisa nanti biasanya itu apa
pada saat kapan? Pada saat Itu. habisnya dikasih itu. Oke, jadi kan nggak itu kalau implan gitu loh. Anu kan kalau habis dikasih anestesi itu kan areanya kan bengkak toh. Iya, maksudnya itu. Iya, areanya kan bengkak, menebal. Areanya menebal memang. Makanya anti anak. Nah, kalau pada ini juga apakah bisa walaupun nanti lukanya nggak kelihatan gara-gara Enggak lah, lukanya kan gede. Implan itu kan kita hanya memasukkan iya 2 mili kan. Iya. Wes, entek ya Rek. Sekarang ke nah, enggak kelihatan kan bawah ya? Nggih. Telusuri muka ketok toh. Iya. Biar cantik. Cantik lagi deh, Bo. Udah selesai. Nah, ini simpul yang tadi kan? Iya. Jadikan satu. Iya, sudah. Berarti diangkat. Kakek tok Rek. Kakek tok Rek. Ayo, ayo. Apa masih diangkat di? Jangan. Iya, aku penting. Mari kabeh di dalam ini. Kita lihat. Boleh juga. Ya. Tiga. Kita gunting. Sisakan berapa senti? Satu, dua, tiga. Berarti 1 senti. Iya, selesai. Untuk di rumah. Tampunnya kelebu. Udah selesai Bu, sebentar saya ambil alatnya tadi Bu, yuk tarik nafas ya. Kita garai metu ya. Terus ngomong darah ini sesuatu ituannya ya, nggak iso ono lho Kak. Terus lek misalkan ono asistennya ya ayo curutno ya ora apa-apa. Nah, iki sakjane loro rek ditaruh kasasan. Kan ini ada yang jerawat ya. Jangan ditaruh begini. Iya. Kok tambah ono meneh saja. Nas Sing jerawat taruh. Nas. Mas. Ya Bu, sudah selesai. Nggak kerasa ya? Yuk tarik. Aku seneng angkat. Klorinnya nggak ono. Ayo klorinnya nggak ono ya. Ini taruh di linen kotor, kemudian ini dimasukkan di dalam klorin. Wis nggak ono klorin. Ada itu. Celur. Iya, enggak apa-apa. Ya apa rek? Ini ya. Nggih. Ya. Ini ditaruh di linen kotor kan kalau persalinan ada ya. Gone linen kotor kan enak rek. Buka aja lali. Ini buang ke sampah. Bukan dip. Buang. Tak tahu. Sepetnya dimasukkan klorin juga diisi terus dikumpul. Iki dibuang. Loh, kita tak sama mah. Tak ingat ya. Nah, ini dicelup dulu. Dibiasakan dicelup dulu, dibersihkan ya. Oh iya. Nggih, Mbak, nggih. Ngoten. Terbalik ya, masuk. Ya, ya. Tak untuk dikatoki. Dikatoki rek. Tidak perlu boleh. Ya sok tekno, lek gak sok tekno. Nanti kalau pakai sepet pakai gini. Mana ada tadi? Mas yo.